Kali ini, aku akan ngebahas tentang satu kasus penghilangan nyawa yang sangat menyedihkan sekaligus mengerikan. Peristiwa ini terjadi di Lytton, di New South Wales, Australia. Korban dalam kasus ini adalah seorang guru muda yang seminggu ke depannya akan melangsungkan pernikahannya. Sayangnya, dia ditemukan sehari sebelum hari pernikahannya dalam kondisi telah tewas terbakar di hutan. Dan dia telah dinodai sebelumnya. Pelaku dalam kasus ini sangat menakutkan. Bisa-bisanya dia mengatakan saat melihat korban langsung ada hasrat untuk menghilangkan nyawanya. It's really weird. Well, inilah kasus penghilangan nyawa sang calon pengantin Stephanie Scott yang tragis. Ingin tahu kisah lengkapnya? Let's start the case. Stephanie Claire Scott adalah seorang guru bahasa Inggris dan drama di Lytton High School. Saat itu, dia berusia 25 tahun. Stephanie lahir pada 14 Oktober 1988 di Sydney. Orang tuanya bernama Robert dan Marilyn Scott. Ayahnya merupakan seorang wakil kepala sekolah di sekolah menengah Kenowindra. Stephanie memiliki 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Dia juga telah memiliki seorang kekasih yang dulunya merupakan murid dari sang ayah bernama Aaron Leeson Woolley. Yang pada tanggal 11 April 2014, pasangan ini telah resmi bertunangan dan mereka telah menetapkan tanggal 11 April 2015 sebagai hari pernikahan mereka. Namun sayangnya pernikahan mereka tidak pernah terjadi. 3 April 2015, Aaron hendak pergi ke Kenowindra untuk menghadiri pesta perpisahan temannya. Dia berencana di sana selama 2 hari. Dan saat itu sekitar pukul 12:30 siang, Aaron pamit pada Stephanie dan mengatakan dia mencintainya. Aaron telah pergi dan Stephanie yang memilih tidak ikut tetap tinggal di rumah untuk menyelesaikan rencana-rencana pernikahan mereka. 5 April 2015, sekitar jam 11 pagi pada hari Minggu Paskah, Stephanie menuju rumah rekan kerjanya yang tinggal di dekat sekolah untuk mengambil kunci gerbang. Hari itu, Stephanie berniat untuk menyelesaikan semua pekerjaannya agar murid-muridnya dan guru bantu bisa mendapatkan semua yang mereka butuhkan saat dia pergi berbulan madu nanti. Saat itu, Stephanie dan rekan kerjanya berjalan bersama menuju gerbang sekolah dan membuka kuncinya. Setelah itu, Stephanie masuk, kemudian menutup dan mengunci gerbang itu lagi, dan menyimpan kuncinya. Mobil sedan Mazda berwarna merah miliknya ia parkir di Jalan Myrtle, dekat gerbang. Setelah melewati gerbang kedua untuk masuk ke gedung sekolah, Stephanie berjalan menuju ruangan guru bahasa Inggris, di mana dia bekerja selama 2 jam 40 menit sebelum memutuskan untuk pulang. Karena dia masih punya pernikahan yang harus dipersiapkan. 5 April 2015, Aaron mengirimi Stephanie beberapa pesan, tetapi dia tidak membalas. Pada pukul 7:20 malam, saat Aaron kembali ke rumah, dia tidak melihat Stephanie. Aaron kemudian mengirimi banyak pesan lagi pada calon istrinya ini, namun Stephanie lagi-lagi tidak merespon. Kemudian, Aaron mengendarai mobilnya melewati sekolah tempat mengajar Stephanie dan rumah-rumah rekan kerjanya. Namun, dia tak melihat mobil Stephanie dimanapun. Saat itu, Aaron semakin khawatir. Namun, dia berpikir mungkin Stephanie sedang nervous. Dia mungkin gelisah sebelum pernikahan, jadi dia menginap di tempat lain. Di pagi hari, saat Aaron terbangun, tidak ada balasan dari Stephanie. Dia lalu mengirim pesan lagi, namun tetap saja tidak ada balasan. Kemudian, Aaron menelpon teman dan keluarga Stephanie untuk menanyakan tentang Stephanie, tapi tidak ada yang tahu. Hingga akhirnya, Aaron memutuskan menuju ke kantor polisi setempat pada 6 April 2015, sekitar pukul 4:30 sore, untuk melaporkan hilangnya Stephanie. Pencarian terhadap Stephanie dimulai. Sebagai langkah awal, polisi mencoba melacak keberadaan Stephanie melalui ponselnya. Namun sayangnya, ponsel Stephanie dimatikan atau nonaktif. Di media sosialnya juga tidak ada aktivitas.
Selain itu, juga tidak ada aktivitas baru di rekening banknya sejak hari Sabtu, saat dia berbelanja terakhir kali di Griffith. Keluarga dan teman mulai dimintai keterangan, dan kabar hilangnya Stephanie mulai tersebar yang menimbulkan kecemasan pada orang-orang terdekatnya tentang bagaimana keadaannya. Teman dan keluarga mulai melakukan pencarian yang mereka share di sosial media. Pencarian yang terkoordinasi juga dilakukan di Lytton. Helikopter juga dikerahkan agar bisa menjangkau wilayah yang lebih luas untuk mencari Stephanie. Tanggal 7 April 2015, detektif tiba di Lytton High School dan memeriksa ruang kelas Stephanie. Pemeriksaan sistem alarm sekolah menunjukkan bahwa Stephanie menonaktifkan alarm blok administrasi pada pukul 13.30, lalu mengaktifkannya kembali pada pukul 13.38. Berarti Stephanie ada di sekolah di jam-jam itu. Tim forensik dan anjing pelacak kemudian didatangkan untuk pencarian lebih lanjut. Saksi yang berada di sekitar sekolah memberi informasi tambahan pada polisi bahwa sekitar jam 2 siang hari Minggu itu, dia mendengar suara yang terdengar seperti benda yang dipindahkan atau diseret ke tanah. Dia mengaku melihat mobil Stephanie saat itu, dan dia juga melihat saat mobilnya menghilang dari tempat semula. Saksi lain yang juga bekerja di sekolah tersebut mengatakan bahwa pada Senin pagi dia melakukan percakapan dengan petugas kebersihan sekolah. Dia bertanya tentang Stephanie, apakah dia melihatnya atau tidak. Petugas kebersihan itu mengatakan dia tidak melihat. Kemudian saat saksi ini mengatakan, mungkin Stephanie gugup tentang pernikahannya, jadi dia menghilang. Mendengar itu, si petugas kebersihan ini seakan-akan tertawa cekikikan. Dia mengeluarkan suara yang aneh, yang membuat saksi ini merasa tidak nyaman mendengarnya. Selain itu, di wajah petugas kebersihan ini ada bekas cakaran. Ada juga saksi lain mengatakan bahwa dia melihat petugas kebersihan sekolah Lytton, Vincent Stanford, bekerja di akhir pekan Paskah. Vincent Stanford berusia 24 tahun saat itu. Dia lahir pada 21 Desember 1990 di Tasmania. Dia tinggal bersama ibunya, Anneke North, dan kakak laki-lakinya yang bernama Luke. Vincent memiliki seorang saudara kembar identik yang bernama Marcus, yang tinggal di Australia Selatan. Saat kejadian, Vincent bekerja sebagai petugas kebersihan bantuan di Lytton High School untuk 5 minggu. Kontraknya berakhir pada 2 April 2015, tapi diperpanjang. Pada polisi yang menemuinya, Vincent mengatakan bahwa dia berada di sekolah saat akhir pekan Paskah. Tapi dia tidak melihat Stephanie. Saat itu dia hanya membersihkan tempat sampah dan sebagainya. Dan itu tidak lama karena dia harus pergi berbelanja makanan. Saat polisi ingin pergi, Vincent tiba-tiba memanggil mereka dan mengatakan, "Hei, semoga berhasil dalam pencariannya." Untuk mencari tahu kebenaran ucapan Vincent, seorang polisi menelpon pihak supermarket yang dimaksud Vincent. Tapi pihak supermarket tersebut mengatakan mereka tutup pada hari Minggu Paskah. Dan dari sinilah kecurigaan polisi makin mengarah pada Vincent. Polisi ke rumah Vincent dengan tujuan menggali informasi lebih detail darinya. Namun saat itu dia tidak ada di rumahnya. Sang ibu saat itu mengizinkan polisi untuk menelusuri dan melihat-lihat sekitar rumahnya. Nah, disinilah kebenaran sedikit demi sedikit mulai terungkap. Saat mengecek rumah, polisi menemukan satu set kunci yang sesuai dengan kunci yang diberikan rekan kerja Stephanie saat itu. Di halaman rumah Vincent ditemukan pengaman bekas di jejak-jejak akhir ban. Dan saat polisi masih sibuk mengecek, Vincent tiba-tiba pulang dengan mobilnya. Polisi dengan segera menyita mobil tersebut. Dan setelah mengecek mobilnya, polisi menemukan bercak darah di papan MDF yang ada di bagian belakang mobil. Jejak ban mobil Vincent juga tidak sesuai dengan jejak ban yang ditemukan di luar di bagian depan hingga ke halaman belakang rumahnya. Saat itu polisi bertanya, "Kamu dari mana?" Vincent mengatakan,
Dia keluar mengambil beberapa foto sambil menunjuk ke kamera yang ada di mobilnya. Polisi yang mengecek kamera tersebut menemukan foto yang mengerikan. Terlihat jasad wanita yang telah terbakar tergeletak di area yang terlihat seperti hutan. Saat itu, Vincent mengatakan foto itu dari film horor yang dia unduh di internet karena menurutnya itu lucu. Dari sinilah polisi tahu yang mereka cari ada di tempat tersebut. Dari rumah Vincent juga ditemukan bra merah yang kemudian dikonfirmasi sebagai milik Stephanie. Ditemukan juga sebuah pisau yang kemudian dikonfirmasi sebagai alat penghilangan nyawa. Darah yang ditemukan di pisau dan di borgol kemudian dikonfirmasi cocok dengan DNA Stephanie. Vincent lalu ditahan karena berkaitan dengan hilangnya Stephanie dan kemungkinan besar mengarah pada penghilangan nyawa. Berita penangkapan Vincent dengan cepat tersebar saat itu. Pencarian polisi pun mengalami kemajuan, yakni mereka berhasil menemukan mobil Stephanie yang ditinggalkan di dekat kanal di Pike Road, Wamun yang berjarak 11 km dari rumah Vincent. Dari mobil tersebut ditemukan darah di bagasi dan di bumper belakang yang cocok dengan DNA Stephanie. Juga ditemukan DNA Vincent di dalam mobil tersebut. Meski jasad Stephanie belum ditemukan, Vincent Stanford tetap didakwa atas penghilangan nyawa Stephanie Scott pada 9 April 2015. Pencarian terus dilakukan untuk menemukan jasad Stephanie. Hingga pada 10 April 2015, sekitar jam 5 sore, tepatnya sehari sebelum hari pernikahannya, jasad Stephanie Scott berhasil ditemukan dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Dia berada di kawasan hutan di Taman Nasional Kokopera. Tubuhnya terbakar parah, dan dari hasil otopsi diketahui penyebab kematiannya karena trauma benda tumpul di kepala. Ada lebam di wajah, luka kecil di alis, patah tulang hidung, dan ada 2 luka tikaman di leher. Vincent yang belum tahu jasad Stephanie telah ditemukan mengakui bahwa penghilangan nyawa tersebut dilakukan olehnya, dan dia memberitahu polisi di mana mereka bisa menemukan jasad Stephanie. Begini kronologinya. Saat itu 5 April 2015, Vincent yang sedang bekerja melihat Stephanie yang juga sedang bekerja di ruang guru bahasa Inggris. Saat itu langsung muncul niat untuk mengakhiri nyawa Stephanie. Dia kemudian pulang ke rumahnya untuk mengambil beberapa barang yang akan dia gunakan untuk menodai dan menghilangkan nyawa Stephanie. Saat Stephanie berkemas untuk pulang, Vincent tiba di sekolah. Saat Stephanie berjalan keluar, dia melewati Vincent dan mengatakan, "Aku akan pergi, dan selamat hari Paskah." Tapi saat itu, Vincent tiba-tiba menarik Stephanie ke dalam ruang penyimpanan sambil menutup mulutnya dengan menggunakan tangan kirinya. Saat itu, Stephanie melawan. Dia meronta, mencakar dan mencoba berteriak, tapi tidak bisa melawan kekuatan Vincent. Setelah menyeretnya masuk dengan paksa ke ruang penyimpanan, Vincent menutup pintu. Stephanie mencoba menyelamatkan dirinya, tapi dia didorong dengan keras oleh Vincent hingga dia terjatuh di lantai. Nah, disinilah Stephanie dipukuli di bagian wajah sebanyak 40 kali. Pukulan-pukulan tersebut membuat Stephanie pingsan, dan di saat Stephanie pingsan, Vincent kemudian memakai pengaman lalu menodai Stephanie yang tidak sadarkan diri. Setelah itu, Stephanie yang masih belum sadar ditikam di leher, yang mengakibatkan terjadinya luka parah dan mengeluarkan banyak darah. Menurut Vincent, dia menikam Stephanie untuk memastikan dia telah tewas. Kemudian, Vincent kembali ke rumahnya untuk makan siang, meninggalkan Stephanie tergeletak bersimbah darah di ruang gelap. Saat Vincent kembali ke sekolah, dia memungut barang-barang Stephanie yang terjatuh saat menariknya tadi, termasuk kunci mobilnya. Kemudian Vincent menyeret tubuh Stephanie keluar, lalu memasukkannya ke bagasi mobilnya yang telah dia ambil di parkiran. Vincent juga menempelkan selotip ke luka di leher Stephanie agar berhenti mengeluarkan darah. Lalu dia membersihkan TKP.
Setelah itu, Vincent dengan mengendarai mobil Stephanie menuju ke rumahnya, lalu memarkirkan mobil Stephanie di halaman belakang rumahnya. Beberapa saat kemudian, dia berjalan kaki kembali ke sekolah untuk mengambil mobilnya dan papan MDF yang berlumuran darah. 6 April 2015, Vincent mengendarai mobil Stephanie dan membawa jasadnya ke Taman Nasional Kokopera. Setibanya di Kokopera, Vincent meletakkan jasad Stephanie di tanah dan melepas pakaiannya. Lalu tanpa kasihan membakar tubuh Stephanie di bawah dahan pohon dengan menggunakan 20 liter bensin. Lalu kembali ke rumahnya. Setelah itu, dia mengemudikan mobil Stephanie ke Pike Road Wamun dan meninggalkannya di dekat kanal. Vincent juga membuang barang-barang Stephanie ke beberapa tempat sampah. Laptop dan beberapa barang berhasil ditemukan, tapi barang yang lain tidak pernah ditemukan. Vincent Stanford terbukti bersalah atas pelecehan seksual yang diperburuk, serta penghilangan nyawa terhadap Stephanie. Dan pada tanggal 13 Oktober 2016, Vincent dijatuhi hukuman 15 tahun penjara untuk pelecehan seksual yang diperburuk, tanpa adanya pembebasan bersyarat. Dan dia juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup untuk penghilangan nyawa Stephanie Scott. Setahun kemudian setelah kematian putrinya, Robert Scott meninggal dunia karena tertimpa dahan pohon yang tumbang saat dia menebang pohon di pertanian keluarga Kenowindra pada 31 Oktober 2016. Sementara itu, Erin yang kehilangan Stephanie memutuskan pindah ke Eropa untuk melupakan rasa sakit yang dia alami. Dan setelah 5 tahun berlalu, Erin menemukan cinta lagi dan telah bertunangan. So sad story from Stephanie Scott, and rest in peace for her and her father. Well guys, bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Silahkan beri komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, silahkan klik tombol like-nya dan subscribe-nya agar kalian bisa tahu kalau aku update video terbaru. So, tetaplah waspada dimanapun kalian berada. Thanks for watching and see you in my next video.